Shalom, selamat malam buat teman-teman sekalian. Kesempatan pada malam hari ini saya mau mengucapkan Happy New Year untuk 2022 buat teman-teman sekalian untuk kembali kita makin antusias di tahun ini, memiliki harapan di dalam Tuhan tentunya. Dan seperti biasa saya sudah ditemani oleh kopi, ya ini kopi susu ya pada malam hari ini, dan kita akan coba bahas hal-hal sederhana yang sifatnya umum untuk saya menyapa kita semua untuk masuk di dalam tahun 2022 ini untuk kembali mendefinisi ulang kembali, menyegarkan kita, mengingatkan kembali kita untuk mengetahui gitu ya, apa yang disebut dengan masalah. Seringkali kita mendengar kata masalah, maka kita akan melihat bahwa itu sesuatu yang tidak menyenangkan, itu sesuatu yang harus dihindarkan, dan kita nggak maulah yang disebut dengan masalah gitu ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan coba kita merekonstruksi kembali pikiran kita terhadap kata masalah gitu ya. Sebelum kita mulai, saya seruput dulu kopinya. Nah, saya akan coba bahas dari kata masalah ini secara umum terlebih dahulu untuk setiap kita mempelajari hal yang mungkin sederhana, yang mungkin kalau kita mengerti dengan baik, harap kita memiliki sebuah pengertian yang akhirnya membentuk kerangka berpikir kita, sehingga ketika kita menghadapi masalah, kita akan memiliki sebuah respon atau mengantisipasi dan lain sebagainya dengan pengertian yang baik juga gitu ya, merespon dengan tepat lah, kira-kira demikian. Nah, saya akan berdoa terlebih dahulu buat setiap kita untuk kita bisa mengerti dalam kebenaran firman Tuhan khususnya gitu ya, untuk kita mengerti apa itu masalah. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena tahun ini Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh kembali menikmati hari dan juga menikmati firman Tuhan, terlebih lagi untuk hari-hari kami mendapat pengertian yang baru dan baru, agar kami senantiasa dalam kesementaraan kami dengan pikiran kami yang terbatas, agar mengerti dalam setiap sisi masalah dalam kehidupan kami yang kami tahu Tuhan, tidak ada manusia yang tidak bermasalah. Kami berdoa, mohon pimpin waktu ke depan, agar kami mengerti. Di dalam nama yang kudus, kami berucap syukur. Amin. Nah, mungkin saya akan bahas mengenai hal umumnya. Jadi, dengar kata masalah gitu ya, dan kita akan identik dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang harus kita hindarkan, sesuatu yang manusia tidak mau ada masalah ya. Mungkin teman-teman juga tahu dan setuju bahwa tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak memiliki masalah gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak ada satu manusia pun yang tidak memiliki masalah, lalu kenapa kita harus takut dengan sebuah masalah? Jadi sebenarnya apa itu masalah ya? Jadi masalah ini bagian penting sebenarnya ya, bagian penting. Nah, nanti kok bilang penting kan sesuatu yang tidak menyenangkan, kenapa dibilang penting gitu ya? Nah, saya akan coba kita perlahan-lahan ya dengan pandangan kita, pengertian kita, terlebih lagi kaum awam, agar kita makin hari makin cerdas di dalam mendefinisikan masalah gitu ya. Ya, kalau kita berangkat dari sebuah definisi, teman-teman juga mungkin tahu bahwa masalah kan sederhananya gini, ada kesenjangan dengan apa yang harusnya terjadi ya, dengan yang terjadi kesenjangan ya. Harusnya saya misalnya ambil satu, misalnya katakanlah ini katakanlah ya, ini remote atau handphone gitu ya. Jadi ketika saya mengambil handphone saya, lalu saya tekan tombolnya on gitu misalnya gitu ya, atau remote saya tekan power gitu ya, maka harusnya dia menyala. Ya, harusnya dia menyala. Ya, jadi harusnya waktu saya tekan tombol power, maka TV saya menyala, maka handphone saya menyala gitu ya. Nah, ini kan apa yang harusnya terjadi dengan yang terjadi. Nah, kesenjangan ini
ada masalah berarti. Nah, masalah kira-kira definisinya seperti itu. Kalau misalnya waktu saya tekan tombol power, lalu TV saya tidak menyala atau handphone saya tidak menyala, berarti ada kesenjangan antara apa yang harus terjadi dengan yang terjadi. Nah, berarti ada masalah. Nah, jadi masalah adalah sebuah kesenjangan, ya. Nah, jadi masalah itu bukan sesuatu yang akhirnya perlu dihindarkan, perlu ditakuti gitu ya. Tidak gitu ya. Nah, masalah menjadi sesuatu yang penting yang tadi saya sampaikan, karena dari masalah sesungguhnya itu muncul inovasi ya. Kalau Anda dan saya tidak ada masalah atau dunia ini berjalan baik-baik saja, saya rasa tidak ada inovasi sampai sejauh ini. Teknologi dengan perkembangannya karena ada banyak masalah yang akhirnya teknologi menjawab itu. Karena adalah terbelakang masalah problematika yang terjadi, maka untuk menjawab masalah ini, maka adalah sebuah inovasi. Kita ambil contoh sederhana. Pada waktu kita 2 tahun yang lalu gitu ya terkena pandemi COVID-19, kita masuk di dalam bulan-bulan sekitar bulan Maret 2020 gitu ya. Lalu kita semuanya lockdown, semuanya perniagaan berubah. Kita anggap jualan konvensional semua toko-toko tutup dan lain sebagainya ya. Jadi lihat ada masalah gitu ya. Orang nggak susah takut keluar dan lain sebagainya gitu ya. Maka akhirnya hadirlah teknologi. Contoh kecilnya lagi adalah ketika dagang konvensional lalu online shop gitu ya, itu marak gitu ya. Itu karena teknologi yang tanpa harus datang ke tempat atau ke toko ya. Ini menjawab, ini ada masalah ya kan. Wah gimana nih orang nggak bisa dagang sehingga barang saya nggak bisa kejual. Gimana nih saya nggak bisa beli barang karena kan lagi COVID, nggak bisa keluar, takut keluar dan lain sebagainya. Maka ada online shop ya. Begitupun juga sekolah. Ya, kita tahu kurang lebih 2 tahunan anak-anak kita sekolah dari rumah saja. Semua kegiatan bekerja juga dari rumah saja. Melalui apa? Melalui Google Meet kah, Zoom kah, melalui media semuanya. Akhirnya muncul inovasi. Ada aplikasi-aplikasi yang akhirnya membantu e-learning lain sebagainya. Bayangkan, yang sebelumnya mungkin tidak terfikirkan ya. Mungkin di 30 tahun yang lalu belum terfikirkan atau mungkin sudah terfikirkan tapi tidak dijalankan atau tidak mendapat tempatnya, kira-kira demikian ya. Bayangkan sekarang ya, itu muncul tuh dari sebuah masalah. Nah, sebuah masalah kita juga bisa pandang ini sebagai tantangan ya, sebagai tantangan. Jadi kalau kita tahu bahwa masalah ini kan artinya ada kesenjangan. Nah, di dalam masalah yang saya bilang tadi mengapa menjadi penting, karena masalah ini yang akhirnya memberikan kita sebuah pengembangan di dalam diri kita ya, dalam kehidupan manusia khususnya, maka akan bergerak berpikir menjadikan hidup kita lebih baik ya. Karena pada waktu ada masalah, maka kita menjawab itu dengan menganggap masalah itu sebuah tantangan. Akhirnya kita menjawab tantangan itu, akhirnya inovasi demi inovasi bermunculan. Nah, maka kehidupan manusia makin menjadi lebih baik gitu ya. Nah, nanti juga ada, saya nggak masuk ke dalam buah si malakama juga gitu ya, bisa juga menjadi satu ancaman gitu ya. Nah, nanti saya akan masuk ke sana gitu ya. Tapi saya mau kita secara kaum awam untuk kita coba perlahan mengingat kembali gitu ya. Sehingga kita tidak memiliki ketakutan yang berlebihan terhadap kata masalah ya, masalah. Nah, dulu kalau misalnya mungkin teman-teman dan rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu gitu ya, mungkin kalau kita dulu kuliah gitu ya, kita pasti berujung di skripsi ya, skripsi. Kita akan membuat sebuah skripsi ataupun tesis kalau S2 dan sebagainya. Maka kita itu di ujung itu pada waktu kita skripsi ya, itu yang paling dicari ya, yang paling penting dari sebuah skripsi itu terjadi adalah masalah. Jadi kalau teman-teman yang sudah pernah ngerasain mengecap bangku akademik kuliah,
itu yang dicari itu oleh mahasiswa adalah masalah gitu ya. Kalau tidak ada masalah, maka tidak ada penelitian. Buat apa ada penelitian? Nggak usah skripsi. Skripsi itu kan meneliti. Loh, nggak ada masalah, buat apa meneliti, ya kan? Karena ada masalah, nah makanya kenapa masalah menjadi penting tuh dalam sebuah skripsi gitu ya. Karena kalau nggak ada masalah, Anda dan saya nggak usah bikin skripsi. Anda nggak usah melakukan penelitian gitu ya. Nah, makanya yang dicari oleh mahasiswa ketika mereka berkuliah adalah dia mencari masalah. Di sini bukan cari masalah, cari gara-gara, bukan ya. Maksudnya mencari adakah kesenjangan gitu ya. Kesenjangan apa nih? Ya, itu dicari. Karena di dalam masalah yang tadi dengan pengertian kesenjangan tadi, akhirnya kita belajar akan sesuatu, ya, belajar akan sesuatu. Ya, jadi yang kayak seperti tadi, waktu saya nyalakan remote, misalnya tombol power harusnya nyala, ternyata tidak nyala. Nah, ini kan ada masalah. Pada waktu ada masalah itu, maka kita mempelajari. Ya, kita pelajari. Misalnya, wah, saya coba nih, jangan-jangan baterainya lemah. Wah, kita ganti baterainya, ya kan? Waktu ganti baterainya, truk gitu kan, coba kita pencet, tuk. Wah, masih belum nyala. Kira-kira apa nih, gitu kan? Apakah remote-nya atau TV-nya? Remote-nya udah dikasih baterai baru. Harusnya dia bisa nyala. Harusnya dia bisa berespon. Lalu kita cek lagi. Coba kita lihat di TV kita. Apakah TV kita, colokannya udah bener belum, gitu kan? Adaptornya udah nyala belum? Nah, ini kan semua berkaitan. Nah, makanya dari situ akhirnya kita lama-lama memiliki sebuah pengetahuan gitu ya. Makin kaya sebenarnya karena ada kesenjangan yang tadi. Akhirnya kita banyak mengetahui di balik kesenjangan tadi, yaitu masalah tadi. Kita mengetahui ada pengetahuan di balik kesenjangan tersebut yang akhirnya kita dapati. Nah, makanya kalau masalah itu ada, sebenarnya masalah itu untuk kita makin banyak pengetahuan atau kita banyak belajar dari masalah gitu loh. Kita belajar justru dari masalah karena di dalam masalah tadi yang kesenjangan tadi itu memuat banyak sekali pengetahuan yang kita nggak ketahui. Kalau tadi nggak masalah, maka kita nggak tahu tuh baterainya kah, ada koneksinya gitu kan. Kita nggak tahu apakah adaptor tercolok dengan baik dan sebagainya. Kita nggak bakal belajar mengenai hal-hal seperti itu gitu ya. Ya, jadi kita jangan takut apa yang disebut dengan masalah. Karena masalah itu adalah sebuah kesenjangan saja dari apa yang harus terjadi dengan yang terjadi. Ya, justru dari sana ketika ada kesenjangan itu, maka kita belajar dari kesenjangan itu mencari tahu apa yang tidak saya ketahui, ya. Mencari tahu, oh ternyata ini loh, kesenjangan ini muncul dari sini, ada faktor ini, ada faktor itu, ada variabel A, ada variabel B. Sehingga kita mengetahui dengan banyak. Jadi jangan takut dengan yang namanya masalah. Buat teman-teman sekalian, rekan-rekan yang sekalian yang mungkin dalam hidup banyak masalah gitu ya. Saya nggak mau masuk ke konteks itu dulu gitu ya. Kita harus tahu dulu pentingnya pengertian kita terhadap yang namanya masalah. Jadi masalah ada gak? Ada selalu. Semakin berkembangnya kehidupan manusia, itu dilatar belakangnya dengan seberapa banyak masalah yang dianggap tantangan oleh mereka, sehingga mereka melakukan inovasi demi inovasi, sehingga perkembangan dari kehidupan manusia pun akhirnya memiliki evolusi yang begitu cepat. Ya, kita ambil contoh handphone. Gadget dulu mungkin zaman-zaman dulu 10 tahun, 20 tahun yang lalu, bahkan 30 tahun yang lalu adalah barang mewah gitu ya. Yang hanya bisa dibeli oleh orang-orang kaya. Itu hanya kebutuhan secara tersier, bisa dikatakan demikian. Tetapi waktu masa demi masa bergeser dari kebutuhan tersier menjadi kebutuhan sekunder, bahkan sekarang menjadi kebutuhan premier. Kenapa? Karena kita sekolah saja, contoh anak kita, butuh yang namanya gadget, ya kan? Butuh yang namanya gadget. Waktu jualan online, ibu rumah tangga, entah yang pekerja, juga butuh gadget. Bahkan ojek online gitu ya, yang mungkin dulu, mungkin 30 tahun yang lalu, ojek itu boro-boro pegang HP gitu ya. Dia cari kerja gitu ya, mangkal di sana-sini. Tetapi sekarang, gadget itu kebutuhan
mutlak yang harus dimiliki oleh seorang ojek online. Bayangkan, bergeser dari tersier ke sekunder dan sekarang menjadi primer. Artinya apa? Kebutuhan pokok. Nah, pergeseran itu gitu ya kan, karena ada masalah di dalam kehidupan tadi gitu loh. Akhirnya evolusi itu bergerak cepat, berpindah dengan cepat gitu loh. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa sesungguhnya di dalam sebuah masalah itu terdapat sebuah pembelajaran yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Maka jangan takut ketika ada sebuah masalah yang di hadapan kita, ya. Jadi saya berharap teman-teman bisa memahami pada bagian ini dulu mengenai sebuah masalah gitu ya. Nah, makanya masalah nggak pernah akan ada habis-habisnya. Karena kesenjangan demi kesenjangan yang terjadi akan terus terjadi gitu ya. Jangan pikir gitu ya, bahwa misalnya kalau manusia tidak ada masalah, berarti kita menjadi lebih baik. Oh tidak ya. Ingat ya, sekali lagi masalah itu di dalamnya ada sebuah pengetahuan yang kita tidak ketahui ya. Kita akan mengetahui kalau masalah itu muncul. Kalau kesenjangan itu muncul, maka di balik itu akan kita banyak pengetahuan di balik itu semua. Ya, maka kita harus manfaatkan masalah yang ada di dalam kehidupan kita untuk kita belajar. Nah, sekarang masalahnya adalah seringkali kitanya nggak mau belajar. Nah, ini kendala kita. Ya, ini kendala manusia yang malas. Ya, jadi karena kita nih orang nggak mau belajar, ya. Jangan kita menjadi pribadi yang malas belajar. Orang yang malas belajar, maka dia akan dengan gampangnya gitu ya, tanda petik gitu ya, sepertinya mau menghindarkan masalah, mengabaikan masalah, ya kan, anggap enteng masalah, acuh tak acuh terhadap masalah lain sebagainya. Ya, ini orang yang malas belajar sebenarnya. Ya, kasihan sekali. Maka suatu ketika nanti orang-orang yang demikian, ketika ada sebuah yang terjadi gitu ya di dalam sebuah kehidupan dia, peristiwa yang terjadi, orang ini kalau nggak siap, maka orang ini akan kolaps gitu ya. Banyak kalau kita lihat bahwa contoh kecil saja, beberapa perusahaan ketika pandemik melanda, khususnya di Indonesia, banyak beberapa perusahaan-perusahaan yang sifatnya konvensional itu akhirnya tertinggal jauh dari omsetnya besar, tinggi, segala macam, karena tidak bisa menjawab tantangan. Masalah datang gitu ya, khususnya pandemik, dia nggak bisa apa ya, menghandle, dia nggak mau belajar jualan online misalnya gitu ya. Akhirnya dia gulung tikar. Ya, akhirnya dia gulung tikar karena dia pikir acuhkan saja. Hanya sementara saja, hanya berapa hari saja, hanya berapa minggu, nggak taunya sampai tahunan. Bayangkan. Ini sama seperti gelombang ombak gitu ya. Ketika peselancar gitu ya. Kesukaan para peselancar adalah ketika mereka bisa menemukan pantai yang memiliki gelombang laut yang tinggi. Bayangkan ya, itu peselancar tuh. Bagi dia kalau ada satu pantai terus tidak menemukan ada gelombang gitu ya, dia akan cari pantai lain. Karena para peselancar itu, dia menginginkan sebuah gelombang yang besar. Karena dengan demikian, adanya gelombang laut yang besar akan membawa dia kepada satu aksi yang bisa dia tampilkan memukau orang lain gitu ya. Kalau tidak ada gelombang tersebut, maka dia tidak bisa melakukan aksi. Nah, bayangkan. Kita kalau menganggap masalah itu, gitu, takut menghadapi masalah, takut menghadapi kesenjangan yang terjadi, dan kita nggak mau belajar, maka kita ketika gelombang datang gitu ya, maka kita karena nggak bisa berselancar, maka kita akan tenggelam. Tetapi bayangkan, bagi orang-orang para peselancar yang jago berselancar, ketika gelombang lautnya tinggi, maka dia siap-siap untuk beraksi. Karena dia akan melakukan atraksi yang memukau orang, akan menampilkan keindahan di dalam berselancar. Bayangkan gitu ya. Ada menemukan keindahan itu, dia baru bisa gitu ya. Nah, disitulah kita harus berpikir ulang kalau kita dalam kehidupan kita mengabaikan atau bahkan enggan untuk mau
berhadapan dengan masalah gitu ya. Ini sesuatu yang salah menurut saya gitu ya. Jadi kan kalau masalah itu ada justru belajar. Kalau nggak belajar ya. Anda dan saya akan banyak mengetahui karena dari sebuah kesenjangan yang disebut masalah tadi. Kok nggak bisa ya? Oh, mesti begini. Nah, kan jadi tahu. Ya kan? Jadi kalau ada pengalaman lagi yang seperti ini, nggak bisa, lu ganti baterainya aja. Baterainya nggak bisa, lu udah diganti nih. Lu lihat colokannya. Wah, makin banyak lagi. Colokannya udah nih. Lu lihat adaptornya. Wah, semua jadi tahu. Maka kita menjadi orang yang ahli sebenarnya. Kata apa? Karena kita sudah pernah menemukan masalah ini. Oh, masalah ini penyelesaiannya begini. Kita sudah terbiasa dengan hal-hal demikian. Maka tidak ada sesuatu yang berat bagi orang yang mau belajar dari masalah. Jadi saya berharap ketika Anda dan saya menjalani tahun yang baru ini, tahun 2022 gitu ya. Saya harap kita bisa belajar dari setiap masalah yang ada dalam kehidupan kita. Ya, jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah menghindari masalah, karena masalah tidak pernah membuat Anda, membuat saya menjadi orang yang terbelakang. Tidak pernah masalah demikian. Justru sebaliknya, masalah membawa Anda menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih pintar, menjadi pribadi yang lebih ahli. Itulah masalah. Ya. Masalah ini sebagai batu pijakan buat saya dan Anda berdiri lebih tinggi dari orang lain. Batu pijakan buat setiap kita agar tidak tenggelam. Sama seperti papan selancar di atas gelombang laut, gelombang ombak gitu ya. Dan kita akan bisa menemukan keindahannya. Harusnya kita pandang masalah demikian. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar. Saya akhiri pada kesempatan ini. Saya seruput lagi kopinya. Saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan pada malam hari ini. Hamba terbatas Tuhan dalam mengupas bagian umum mengenai masalah. Tapi biarlah Tuhan kesederhanaan hamba-Mu ini dalam menyampaikan pandangan. Biarlah kasih Kristus boleh memberikan kami kekuatan, terlebih lagi kami orang percaya yang dimana ada penyertaan Tuhan. Ajar kami untuk tidak malas dan mau belajar akan setiap permasalahan yang datang ke dalam kehidupan kami. Karena sesungguhnya masalah adalah sebuah kesenjangan yang dibaliknya memuat banyak pengetahuan untuk kami ketahui. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkatilah kami Tuhan malam hari ini. Dalam nama yang kudus, hamba serahkan semua dalam tangan Tuhan. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah berbagian. Tuhan Yesus memberkati.